Mengetahui niat buruk atau niat baik? Kalau niat baik kan gak bahaya. Niat buruk aja deh biar bisa kasih tahu orang yang dalam bahaya. Ren, mama mau pergi ke Bali diajak papa. Tumben banget papa ngajak mama liburan. Ma, aku harus ikut kemanapun mama pergi. Sweet banget sih anak mama yang satu ini. Ren, ini permen untuk kamu dan teman-teman ya. Tolong bagikan. Banyak banget pak permennya. Iya, dimakan ya. Saya alergi permen pak. Hai guys, gue mau bagi-bagi makanan yang mahal dan enak nih buat kalian. Wih, tumben kamu Tasya bagi-bagi. Biasanya kamu pelit. Gue kan baik. Jangan dimakan guys, itu ada uletnya. Kok lo bisa tahu makanan itu udah basi? Kirain baik, ternyata lo mau bikin kita semua sakit perut. Ya daripada gue buang kan mubazir, mending gue kasih kalian makan. Permisi nak, saya supir antar jemput sekolah yang baru. Mari saya antarkan kalian pulang. Ayo Ren, kita naik. Teman-teman, kita harus kabur. Wah, asik. Aku mau mama sama papa selalu jawab iya, biar semua keinginanku diturutin. Pagi ma, aku mau minta uang 500.000 buat beli snack. Iya, itu ambil aja di laci. Ma, aku nggak mau sekolah hari ini, capek. Iya nak. Yeay. Ren, lo bolos sekolah hari ini. Hari ini kan ada ujian mat, pelajarannya Pak Adi. Oh iya, aku lupa. Mana Pak Adi nggak pernah ngasih ulangan susulan lagi. Pak Adi kan temen deket papa. Aku minta papa telepon Pak Adi aja. Pak, tolong telepon Pak Adi dong. Bilang aku mau ulangan susulan besok. Enggak, siapa suruh kamu bolos hari ini? Loh, kok papa bisa jawab enggak sih? Pagi Pak Adi. Pagi, Ren. Saya boleh minta ulangan susulan nggak? Iya, Ren. Wah, asik. Kalau gitu bisa sering-sering bolos deh. Iya, Ren. Pak Adi kenapa? Kok jadi baik gini jawab iya terus? Pilih HP atau uang 10 juta? Aku lagi pengen punya HP. Ren, tadi kamu pilih uang kan? Sini kasih mama uangnya. Tadi aku pilih HP, Ma. Yah, kamu mah, mama rugi deh. Mau dipakai buat apa ya HP ini? Main Mobile Legends aja ah. Ren, kamu tahu nggak? Aku dan kamu itu ibaratkan Fanny dengan dinding. Tanpamu, aku tak berarti apa-apa. Waduh, kalau kamu tahu gak bedanya kamu sama Leomord? Apa tuh? Kalau Leomord punya kuda untuk ditunggangi, kalau kamu punya aku untuk dicintai. Pastinya dong. Kalau kata orang, Lance dan Akai itu menakutkan. Tapi bagiku kehilanganmu lah yang lebih aku takutkan. Aduh, gombal aja sih kamu. Awas tuh turretnya runtuh. Aku rela turretku runtuh, asal cintaku padamu tetap utuh. Seru banget ya main bareng cowok ganteng di Playmate Titi Chat. Udah ganteng, jago lagi. Oh iya, buat user baru lagi diskon besar-besaran nih. Ditemenin main cuma bayar 2.000 aja. Yang mau order main bareng aku juga boleh, langsung cek bio. Pokoknya kamu harus pilih ketemu nenek, jangan ketemu papa. Kenapa mama ngelarang aku ketemu papa ya? Ren, denger gak? Iya mah, kira-kira aku bakal ketemu papa gak ya? Mama gak sabar pengen ketemu nenek, kamu juga kan Ren? Iya mah, kenapa mama selalu larang aku ketemu papa ya? Aku kan gak pernah lihat papa sejak kecil. Tahu nggak, gue pilih ketemu papa gue dan ternyata papa gue tentara. Lo udah ketemu papa lo belum? Belum nih, makasih pa udah anterin aku ke sekolah. Sama-sama, sayang. Enak banget ya dia punya ayah. Besok ada acara hari ayah di sekolah. Kalian bawa ayah kalian ya. Iya, Oke Bu. Bu. Ren, lo kenapa sedih? Enggak kok. Ma, aku pulang. Mandi di sana, bau kamu. Ren, bukain pintunya, itu pasti nenek. Oke, Ma. Permisi. Bapak kurir paket, perasaan aku dan Mama nggak ada pesen barang. Saya bukan mau antar paket, tapi mau mencari anak saya ke sini. Ren, jauhi dia. Mama nggak sudi punya suami miskin. Ma, aku udah umur 10 tahun, udah boleh keluar rumah kan? Gak boleh, Ren. Kamu harus tunggu umurmu 15 tahun ya. Kenapa harus nunggu terus sih, Ma? Di luar sangat berbahaya, Ren. Lagi ada virus zombie. Semua orang berubah menjadi zombie satu persatu, dan banyak sekali korban meninggal. Yeay, akhirnya umurku 15 tahun, udah boleh keluar rumah. Tidak, Ren, kamu belum boleh keluar rumah. Kamu nggak lihat semakin banyak orang yang jadi zombie? Tapi kan kata mama aku boleh keluar rumah pas umur aku 15 tahun. Gak bisa, Ren, kamu harus nurut sama mama. Kalau kamu keluar, kamu bisa aja meninggal atau enggak jadi zombie. Terus, sampai kapan aku di rumah kayak gini? Kamu boleh keluar saat usiamu sudah 20 tahun ya, Ren? Halo Nisa. Halo Ren, ketemuan yuk. Udah lama banget kita nggak main. Ayo Nis, ketemu. Ren, matikan teleponnya. Temanmu itu pasti sudah jadi zombie. Kamu mau dimakan? Ren, kamu mau kemana?
Aku udah umur 20 tahun hari ini, jadi aku udah boleh keluar rumah kan? Tidak, jangan keluar Ren, kamu mau mati dimakan zombie? Mah, yang bener aja, aku udah nunggu 10 tahun buat keluar rumah. Sabar ya nak, kamu harus menunggu sebentar lagi. Berita terkini, virus zombie mengacaukan dunia dan semakin banyak korban yang meninggal. Astaga, Ren, jangan nonton berita sembarangan ya. Ingat, kamu hanya boleh mendengar berita terbaru dari Mama. Kenapa sih, Ma? Aku cuma boleh dengar berita dari Mama. Kamu berani melawan Mama. Maaf ya, Ma. Tadi aku udah ngelawan Mama. Mama cuma mau melindungi kamu, Ren. Kamu tahu kan? Iya, Ma. Nih, minum buat Mama. Ah, tiba-tiba Mama pusing. Kamu taruh sesuatu ya di minuman ini. Ren? Iya, aku taruh obat tidur karena aku udah gak percaya lagi sama Mama. Dasar anak kurang ajar. Waktunya keluar. Aduh, silau banget. Hah? Ma, tempat meninggal aku di mana? Loh, kamu nggak bisa lihat sendiri? Gak bisa, Ma. Kan harus orang lain yang lihat. Di rumah sakit, nak. Oh, oke. Ma, kok semua kasur di rumah hilang? Iya, Mama udah jual semua kasurnya. Mulai sekarang kamu tidur di lantai aja ya, nak. Yah. Hai Ren, lo kenapa? Badanku sakit semua gara-gara tidur di lantai. Loh, ngapain? Emangnya kasur lo kemana? Dijual semua sama Mama. Kasian, mama lo pasti butuh banget uang sampai jual kasur. Gini aja, gue beliin lo kasur baru ya. Wah, makasih ya. Permisi, saya mau antar pesanan kasur. Iya Pak, taruh aja di sana. Akhirnya ada kasur baru. Pulpennya jatuh, masuk kolong kasur lagi. Nak, jangan. Loh, kok minyak rasa jangkrik? Perasaan tadi ambilnya rasa ayam terbang. Ma. Mbak kasir, saya titip anak saya dulu ya. Saya mau tuker ini. Baik, Bu. Ma, jangan lama-lama. Aduh, gimana nih? Belanjaannya udah semua ya, Dek? Ma. Totalnya 300.000, mau bayar pakai tunai atau kredit? Saya nggak punya uang, Mbak. Mama. Ma, aku dapat pilihan apa? Pilihanmu lepas kunci rambut atau makan udang? Aku kan alergi udang, aku pilih lepas kunciran aja ya, Ma. Gak bisa, nak. Kamu gak bisa lepasin kunciran itu. Itu kunciran ajaib dari nenek moyangmu. Kalau kamu lepas akan terjadi hal buruk. Udah, pilih makan udang aja, Ren. Oke, Ma. Itu si buta yang rambutnya kuda poni kan? Iya, rambutnya pasti jelek kayak singa, makanya nggak pernah dilepas. Kalian gak capek apa ngomongin aku terus? Si buta udah berani ngejawab sekarang. Anak-anak semuanya, kita akan mengadakan lomba baca puisi ya minggu depan. Aku mau ikut. Sosokan banget si buta kuda poni ini. Ngeliat aja nggak bisa boro-boro baca puisi. Aku bisa ngafal kok. Udahlah kuda poni, nggak usah ikut-ikutan. Ren, mulai sekarang kamu gak usah ikut kelas membaca lagi ya. Sia-sia aja, kamu kan buta. Tapi, Bu, Ibu sebenarnya gak suka ada anak seperti kamu di sekolah ini. Malu-maluin dan gak berguna banget. kenapa aku harus buta? Kenapa aku nggak bisa sama kayak anak-anak normal lainnya? Halo, permisi. Aku anak baru nih. Mau nanya dong, perpustakaan di sebelah mana ya? Maaf. Jangan-jangan kamu nggak bisa melihat ya? Iya, aku buta dari kecil. Oh iya, kenalin. Nama aku Reja. Aku Karen. Itu si buta kuda poni. Kita isengin aja yuk. Hai kuda poni, sini. Bingung ya HP-nya kemana? Nih ambil. Balikin dong. Nih ambil dong. Bodoh banget si buta culun ini. Hei, berhenti kalian. Jahat banget sih. Siapa sih lo? Gak usah ikut campur deh sok-sokan belain cewek buta ini. Dilihat-lihat ganteng juga. Kenalan dong. Gue nggak sudi kenalan sama cewek jahat kayak lo. Idih, sombong banget nih cowok. Ren, ayo kita pergi. Gak usah ngeladenin orang-orang gak jelas kayak mereka. Songong banget. Belum tahu dia kita siapa. Reza, makasih ya udah bantuin aku. Sama-sama, Ren. Aku kan temanmu mulai hari ini. Wah, akhirnya aku punya teman. Emangnya kamu gak punya teman selama ini? Enggak, mereka semua bilang aku aneh karena aku selalu dikuncir satu begini dari kecil. Mereka ngatain aku si buta kuda poni. Tenang ya, mulai sekarang aku akan selalu ada buat kamu. Aduh, gatel. Kamu kenapa? Kayaknya alergi makan udang karena mama gak kasih aku milih lepas kunciran. Tapi kenapa? Kamu cantik kok kalau rambutnya digerai. Mama bilang rambutku harus terus dikuncir satu seperti ini. Aku penasaran, gimana kalau kita coba buka kuncirannya? Aku gak berani, kata mama akan ada hal buruk yang terjadi. Kunciran ini dari nenek moyang. Aku curiga ada sesuatu sama kunciran itu. Jangan-jangan kamu buta gara-gara kuncir satu itu. Apa kamu gak curiga?
Gak mungkin, aku buta dari kecil, Reza. Ya, tapi kamu juga dikunci dari kecil kan? Kamu bener juga. Udah, buka aja Ren. Aku bakal jagain kamu kok. Ya udah deh, aku coba buka ya. Mama kan ribet, suka ngatur-ngatur aku. Ren, kamu mau kemana? Kok nggak pakai lengan panjang sih? Anda siapa ya? Kamu nggak inget mama? Ren, ingat ya, jangan pulang lewat dari jam 6 dan kabari mama setiap detik. Apa sih wanita tua ini ngatur-ngatur aku? Kamu jangan kurang ajar ya. Ingat, selamanya kamu harus nurut sama mama. Ren, entar pulang sekolah lo mau ikut nginep di rumah Lala nggak? Heh, lo ngapain ngajak si Ren? Dia kan anak mami banget. Mana mungkin diizinin sama mamanya? Aku pasti ikut kok, aku kan gak punya mama. Seriusan? Emang sih kita selama ini nggak pernah lihat mama lo. Halo? Ren, kamu di mana? Sudah malam belum pulang. Aku mau nginep di rumah Lala. Enggak, pokoknya pulang sekarang juga. Ngatur-ngatur aja wanita tua ini. Guys, ayo ke rumah Lala. Gak bisa, Ren. Rumah Lala dibakar sama seorang wanita tua tadi. Jadi aku bisa tahu niat orang baik atau jahat. Ren, kenalin ini teman kantor papa, namanya Tante Rita. Halo Tante, aku Ren. Anak pintar, lucu banget sih kamu mirip papamu. Hah, Tante Rita punya niat jahat. Hai Rita, udah lama kita nggak ketemu. Mama kenal juga sama Tante Rita. Kenal dong, dia itu sahabat mama pas SMA dan sekarang dia teman kantornya papamu. Rita, kamu tinggal di rumah kita aja ya sekarang, nggak usah ngekos lagi. Ma, Tante Rita punya niat jahat. Kita harus hati-hati sama dia. Kamu nggak boleh fitnah orang sembarangan. Mama nggak pernah ngajarin kamu kayak gitu. Tapi Ma, Udah masuk kamar sana. Papa, kita kan mau liburan. Ajak Rita juga ya. Oke, Ma. Wah, baik banget aku diajak kemanapun. Pergi kamu dari rumah ini, sekarang suamimu sudah menjadi milikku. Dasar pelakor nggak tahu diri. Saya nyesel udah baik sama kamu selama ini. Papa jangan usir Mama, Pa. Papa akan menceraikan mamamu. Papa sekarang cuma cinta sama Tante Rita. Tega kalian. Ma, aku mau makan ayam goreng. Ya udah, pesen aja sana, telepon. Aku yang telepon sendiri, Ma. Iyalah, kamu kan udah gede. Oke, Ma. Halo, saya mau order 4 ayam paha. Halo, saya mau order 4 ayam paha. Oke, bisa. Halo, saya mau order 4 ayam paha. Halo, saya mau order 4 ayam paha. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Halo, saya Ayam. Apa?